Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman KI 7 dan KI 8. Jumpa lagi dengan saya Kemal Safiru dalam perkuliahan non komputer Anda dengan mata kuliah Personality Development 2. Teman-teman, dulu pada waktu Personality Development 1 saya pernah menginstruksikan pada teman-teman semuanya tentang lebih mengenali diri sendiri. Karena dulu PD1 itu gimana sih Anda mengenali diri Anda sebelum Anda terjun ke dunia perkuliahan, yang asalnya Anda dengan habit-habit SMA Anda, habit-habit kekanak-kanakan Anda, sekarang sudah belajar menjadi lebih dewasa lagi. Oke, sedangkan untuk mata kuliah Personality Development 2 kali ini adalah mata kuliah di mana mengajarkan Anda gimana sih melamar pekerjaan itu, gimana sih membuat surat lamaran itu, gimana sih membuat CV yang baik dan benar dan interaktif itu, gimana sih ikut tes, nah baik psikotes, TPA, interview dan lain sebagainya. Itulah yang akan Anda lewati pada waktu Anda melamar kerja. Ini berarti apa? Ketika saya sudah mengajarkan materi tentang bagaimana melamar kerja, berarti itu tandanya pertemuan kita sudah hampir mencapai ujung. Udah nggak ada lagi suara-suara saya yang akan mengganggu hidup Anda setiap sore, Rabu sore, Jumat sore, dan Sabtu sore. Karena Anda sudah akan menempuh jenjang yang lebih tinggi lagi dalam level hidup Anda. Oke, personality development. Let's go. Teknik melamar kerja. Gimana sih melamar kerja itu? Nah, sebelum melamar kerja, tentunya Anda harus tahu orientasi pekerjaan. Hal-hal apa yang harus Anda perhatikan sebelum Anda melamar kerja? Yang pertama tentunya adalah informasi tentang latar belakang perusahaan. Perusahaannya bekerja di bidang apa sih? Finance kah? Pembiayaan? Retail? Perusahaan dagang? Manufaktur mungkin produksi? Atau servis, jasa? Macam-macam. Anda harus tahu. Itu penting. Guna apa? Lihat potensi Anda. Anda kira-kira masuk nggak di dunia ini? Nah, jadi seperti itu. Pada dasarnya ini juga berhubungan dengan nomor 2, pekerjaan apa yang dilamar. Pekerjaan apa yang akan dilamar. Selain Anda tahu latar belakang perusahaannya, Anda harus tahu apa yang akan Anda lamar. Contohnya, Pak, latar belakang perusahaannya dia itu software house, Pak. Dia perusahaan jasa, dia jualan software. Nah, saya kan anak KE, komputer aplikasi ekonomi bisnis, komputer administrasi bisnis dan ekspor impor, ya. Kan nggak ada hubungannya, Pak, sama software sama sekali. Saya nggak bisa coding, saya nggak bisa membuat flowchart untuk alur jalannya aplikasi dan sebagainya. Tapi kan Anda di sini belajar administrasi perkantoran, belajar administrasi bisnis, belajar bahasa Inggris. Nah, jadi Anda bisa jadi adminnya, kata admin purchasing. Anda jadi marketingnya, Anda jadi orang frontliner. Kalau ada orang datang mau pesan aplikasi yang dihubungi Anda, bisa CS, bisa frontliner dan sebagainya. Anda bisa banget tuh, karena Anda belajar administrasi. Jadi selain latar belakang perusahaannya, juga pekerjaan yang akan dilamar. Nah, ya. Kemudian apa? Spesifikasi yang ditetapkan, usia, kualifikasi. Saya kira kalau usia di sini nggak ada yang usianya di bawah 18 tahun ya. Pasti minimal 18 dan ke atas, ya kan? Karena nanti di Snaker akan menanyakan, nggak boleh memperkerjakan orang di bawah 18 tahun, itu nggak boleh. Nah, nanti perusahaannya malah kena penalti. Jadi harus usia 18 tahun ke atas. Kualifikasinya Anda sebagai apa, kemudian mungkin pengalaman kerja. Itu yang penting. Butuh nggak? Yang mereka cari itu yang butuh pengalaman kerja nggak? Oh iya. Nah, Anda kan 0, nah, makanya nanti bisa di OJT-kan. Nah, kemudian tugas dan tanggung jawab pekerjaan termasuk resiko. Dalam dunia usaha itu ada salah satu slogan, high risk high return, low risk low return.
Semakin tinggi resiko yang akan Anda ambil, semakin tinggi pula salary atau pengembalian yang akan Anda terima. Itu masuk akal. Anda tahu pengeboran minyak lepas pantai itu resikonya tinggi, tapi gajinya luar biasa, itu gede itu. Tapi kan nggak enak, harus tinggal di tengah laut selama berbulan-bulan, paling nggak 3 bulan. Atau mungkin yang bekerja di cruise line, pelayaran, wah gajinya dolar tuh, keren, saya punya teman gajinya dolar, serius gajinya dolar. Tapi kan ketemu keluarganya mungkin ya 3 bulan sekali. Nah, jadi kan kayak gitu. Ya ada plus minusnya lah. Semakin tinggi resiko, semakin tinggi nanti yang akan Anda dapatkan. Kemudian lokasi perusahaan, termasuk produk yang dihasilkan. Masuk akal nggak? Proper, kemudian prospek nggak kira-kira? Nah, prospek masa depannya seperti apa, serta jumlah karyawan. Jumlah karyawan sih nggak begitu penting ya, tapi intinya yang paling adalah lokasinya, produk yang dihasilkan, prospek yang paling penting. Kira-kira perusahaan ini bakal survive nggak sih? Nah ya, baru survive nggak? Soalnya kan Anda lihat sekeliling Anda, look around of you, banyak sekali perusahaan yang saat ini sedang kolaps, bahkan mungkin sudah layak mutu walayahya, tidak bermutu ngentekno biaya, ya apa enggak? Banyak perusahaan yang kayak gitu sekarang. Ayo, di Malang dulu luar biasa, sekitar kampus ini kos-kosan, warung, wow, menjamur banget, kafe, menjamur banget. Kenapa? Pelanggannya mahasiswa, mahasiswa pelanggannya. Sekarang ketika mahasiswa nggak ada, ketika semuanya pulang ke rumah masing-masing, lihat mereka kembang kempis. Itu kan prospeknya nggak oke. Nah, jadi Anda lihat kira-kira perusahaan ini prospeknya ke depan gimana ya? Nah, jadi seperti itu. Kira-kira dia bakal survive nggak? Nanti aku susah-susah ngelamar ke dia, ternyata dia nggak survive, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Kemudian membuat surat lamaran. Walaupun di mata kuliah bahasa Inggris diajarkan, di sini tetap saya ajarkan. Paling enggak adalah pakem-pakemnya yang harus Anda buat seperti apa. Kalau membuat suratnya saya kira dulu mulai SMA sudah diajari. Surat lamaran, apa sih surat lamaran itu? Merupakan duta atau wakil yang mempromotkan kemampuan diri Anda. Anda ngelamar kerja, kan Anda gak langsung ketemu sama orangnya pada pertama kalinya. Suratmu lah yang mengatakan, hei, aku lo bisa akuntansi, hei, Excelku lo moncer. Siapa yang ngomong? Ya suratmu. Anda gak bisa ngomong langsung, ya kan? Anda gak bisa ngomong langsung, tapi suratmu lah yang mengatakan hal itu, makanya dia duta. Oleh karena itu, buatlah yang sebaik-baiknya. Hal yang harus Anda perhatikan dalam menulis surat lamaran. 1, harus mempunyai kualifikasi atau pengalaman kerja yang sesuai. Kemampuanmu dengan apa yang Anda lamar itu harus sesuai. Paling enggak Anda mampu meraihnya lah, walaupun Anda gak linear. Ya, Anda bisa melakukannya walaupun gak linear. Contoh, Anda KE, tapi hobi banget sama desain, seneng edit video, seneng edit foto, dan lain sebagainya. Lah, kenapa enggak Anda ngelamar di desain? Kenapa? Hampir semua perusahaan itu pasti melakukan tes seleksi masuk kerja. Nggak ada satu perusahaan yang, ya mungkin pakai orang dalam ya ada. Tapi yang so pasti itu yang umum pasti tes. Jadi nggak peduli jasamu apa, nggak peduli kamu backgroundnya apa. Intinya kamu tesnya masuk, ya masuk gitu loh. Nah, makanya fokus pada tesnya. Dan jangan sekali-kali Anda seperti mahasiswa saya, beberapa anak itu nggak bekerja, bukan karena dia nggak dapat pekerjaan, enggak, takut melamar. Ngelamar aja takut loh. Ngelamar aja takut, gimana dapat kerja? Suruh tes. Jadi apa Pak? Accounting. Pak lah, aku akuntansinya Pak Kemal aja remedi loh Pak. Ya? Nasibku nasakom 1 koma loh Pak. Masa iya aku mau jadi accounting? Nah, ini perlu saya terangkan ini, yang banyak mahasiswa tahu. Perlu saya terangkan teman-teman ya. Jadi gini, beberapa mahasiswa itu mengeluhkan dia takut untuk melamar pekerjaan, apalagi di bidang yang dia tidak bisa, bidang dia tidak menguasai, atau di bidang dia pada waktu kuliah dia merasa tidak mampu. Teman-teman, kerja sama kuliah itu beda. Kerja sama kuliah itu beda. Kalau Anda ke kuliah,
Akuntansi katakanlah hari ini Anda bertemu jurnal umum. Besok Anda bertemu buku besar. Lusa bertemu neraca saldo. After lusa ketemu jurnal penyesuaian. Kemudian laporan keuangan sampai jurnal pembalik atau jurnal penyesuaian kembali. Berarti kan materinya heterogen. Itu kalau kuliah. Beda cerita kalau Anda kerja. Kalau Anda kerja, hari ini Anda nangani buku besar. Besok, ya buku besar. Lusa, ya buku besar. Sampai elek, pokok gak beda jabatan, ya buku besar. Ya kan? Hari ini yang buat jurnal penjualan, besok ya jurnal penjualan. Jadi materinya itu statis. Yang Anda tangani itu statis, gak dinamis. Ya beberapa ada bagian yang ditangani itu banyak, GA biasanya, General Affair. Tapi ya nggak semua bagian seperti itu. Oleh karena itu nggak usah takut, budal dulu, tes dulu, berani berjuang dulu, baru nanti tinggal lihat tunggu hasilnya. Hitung-hitung coba-coba berhadiah lah. Kenapa enggak dulu? Toh gak mungkin perusahaan akan melepas kamu, col gak mungkin. Pasti awal-awal ada tandemnya, ada pendampingnya. Seperti itu teman-teman. Apalagi urusan accounting, Anda langsung dicol-col, lu ya rugi perusahaan. Pasti tandemi dulu. Anda ditemani dulu nanti selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, lek sudah dirasa sudah mumpuni, dilepas. Seperti itu. Pertanyaannya, masa iya 3 bulan yuk menangani suatu hal yang sama, Anda tidak bisa? Kan ya lucu ya kan? Menangani hal yang sama di waktu yang panjang, itu saya kira Anda akan ekspor dengan sendirinya. Nah, oleh karena itu nggak usah takut. Sekali lagi, walaupun background akuntansi Anda rendah, tetap aja maju. Gitu loh teman-teman. Nggak usah takut. Jangan sampai, lagi quotes of the day. Janganlah Anda takut sebelum bertanding. Janganlah Anda takut untuk jatuh. Kenapa? Karena dengan jatuh Anda akan tahu bagaimana rasanya sakit, dan hal itulah yang akan memicu semangat Anda untuk menjadi lebih baik lagi. Kemal Safiro. Kemudian tonjolkan hal yang positif. Maksudnya apa? Dalam dirimu yang positif apa sih? Contoh, saya terbiasa kerja menggunakan komputer. Oh, jangan guyu arek. Apa dalam dirimu yang positif? Apa Pak ya? Aku gak punya positif Pak, negatif tuh sini uripku Pak. Ya gak gitu-gitu juga, keles ya. Paling nggak apa? Saya terbiasa bekerja dengan komputer. Saya bisa menggunakan Microsoft Office, baik itu Word, Excel, PowerPoint, bahkan di IO akan. Saya terbiasa bekerja menggunakan bahasa Inggris. Lah ngono kan ya peluang sih. So, kemudian bangkitkan minat terhadap kualifikasi tersebut. You punya hal positif, hubung nang minat. Contoh, saya terbiasa bekerja secara tim. Hal ini sangat membantu ketika saya bekerja di tempat yang Bapak pimpin. Kan langsung dihubung dulu. Hal positifmu itu hubung. Kemudian apa? Jika lowongan bersifat umum, buatlah kesan yang berbeda. Makanya nanti akan saya beritahukan gimana sih membuat CV yang baik dan benar. Kamu biasanya kayak CV lah, ya kertas A4 ditamputi tulisannya data diri kan? Itu lengkap, oke baik, tapi nggak interaktif. Nanti saya beritahu yang interaktif itu yang seperti apa. Yakinlah lagi, yang penting yakin. Nah, yang penting yakin. Lek gak yakin, loh, gak yakin kok maju loh. Yakin dhisik. Paham ya? Yakin. Yakinlah surat lamaran Anda terbaik. Kemudian ketiklah atau tulislah. Lah ini macam-macam. Beberapa perusahaan itu menggunakan kebijakan beda-beda. Ada yang mau surat lamarannya itu diketik, print out komputer. Ada yang mau tulis tangan. Beberapa perbankan di Indonesia seperti itu, minta tulis tangan. Kenapa? Mereka sekaligus melakukan seleksi dari awal. Orang dari tulisannya kelihatan kok karakternya seperti apa, psikologinya seperti apa, kelihatan dari tulisannya. Baik. Kemudian apa? Ditulis dengan sudut pandang pembaca. Maksudnya apa sudut pandang pembaca itu? Setiap orang yang membaca surat lamaran Anda itu langsung paham. Paham ya? Berarti apa? Surat lamaranmu itu komunikatif. Semua orang yang baca, siapapun itu, pokoknya dia membaca surat lamaran Anda, dia paham maksudnya. Jangan sampai Anda bikin surat lamaran yang bisa memahami hanya diri Anda sendiri.
Ya gimana jadinya ya kan? Enggak bisa. You gak memahami orang lain, tapi kamu ingin dipahami. Itu namanya main enaknya sendiri. Pahamilah orang lain, baru Anda nanti akan dipahami. Ya, jadi saling, bukan paling. Ya, saling, bukan paling. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, hal-hal yang perlu dihindarkan dalam bab surat lamaran. Don't do it. Pertama, jangan melamar pekerjaan yang tidak Anda mampu. Wah, gitu. Tadi saya bilang, Anda mampu nggak mengejarnya? Mampu, lakukan walaupun nggak linear, walaupun bukan spesifikasi Anda, bukan kualifikasi Anda. Tapi Anda mampu lakukan. Tapi wis bukan kualifikasimu dan Anda nggak mampu, ya jangan. Contoh, dibutuhkan programmer. Wah, Anda memeras otak sampai garing diperes, nggak iso, nggak program, ya jangan lamar programmer. Seperti itu. Tapi jadi accounting, saya sih dulu waktu kuliah akuntansi nggak smart-smart amat sih. Tapi saya kira saya mampu lah kalau saya mau tekun. Ya budal, bismillah. Ngono lho rek. Hidup itu kayak gitu. Jangan kalah sebelum bertanding. Saya paling geweting itu. Saya paling bonci. Berapa banyak mahasiswa kayak gitu? Belum nembak kok takut ditolak. Cowok apaan? Tembak dulu. Urusan ditolak ya yang lainnya kan banyak di belakang antri. Oke, kita lanjut. Lamarlah pekerjaan secara spesifik. Kebiasaan orang-orang bikin surat lamaran itu, saya berharap dapat bekerja di tempat yang Bapak pimpin, dapat diterima kerja di tempat yang Bapak pimpin. Dadi opo? Satpam yo tak pimpin, OB yo tak pimpin. Yang spesifik. Dadi admin kek, accounting kek, finance kek, warehouse kek. Ngono lho. Yang detail. Bekerja di tempat yang Bapak pimpin. Kerketen ya rene tak terima. Ngepel ya kowe. Nah, situ, bikin kopi tiap pagi. Lah. Iki ya tak pimpin, tapi kan masa iya kayak gitu. Oke, kemudian apa? Jangan menggunakan kata penulis. Gelai ya, pakai saya. Apalagi kalau ada anak ngechat saya pakai nama. Katakanlah namanya Bunga. Pak Kem, maaf ya, Bunga tadi gak bisa masuk kuliah. Bunga hari ini sakit. Gelai aku baca itu. Gelai banget. Saya, yo saya. S-I-S-A-Y-A, saya. Tolong. Nanti gitu juga pada waktu bikin surat lamaran. You bukan penulis, you pelamar. Jadi jangan pakai kata penulis, pakai kata saya. Jangan menggunakan kata-kata fikinisasi, kayak Vicky loh. Terlalu bombastis, bahasa asing yang kadang nggak nyambung. Ya, tolong B aja. Nek perlu bahasa Inggris ya perlu, nggak apa-apa. Mungkin itu perlu pakai bahasa Inggris. Ya tulis pakai bahasa Inggris. Kalau nggak perlu nggak usah. Jangan mengatakan lagi ini bahaya. Nanti di bab interview akan saya tekankan ini. Jangan mengatakan keluhan tentang pekerjaan, perusahaan atau atasan Anda yang dulu. Katakanlah Anda dari perusahaan A berhenti menuju perusahaan B. Jangan sampai Anda ngomongin keburukan atau kelemahan atau rahasia perusahaan Anda sebelumnya. Bunuh diri itu. Kenapa? Nanti di bab interview akan saya terangkan detailnya. Kemudian jangan mengatakan jangan memancing rasa belas kasihan. Sungguh besar harapan saya, Pak, untuk dapat bekerja di tempat Bapak. Nah, itu ngapain? Surat lamaran model kayak ngono itu loh, surat lamaran model apa? Ya, nggak kayak gitu surat lamaran itu. Nanti saya beritahu. Besar harapan saya. Berharap tuh pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada Bapak yang memimpin kantor ini. Ngerti ya? Esmoni ada apa? Terakhir, sebelum terakhir, jangan menyinggung masalah gaji. Teman-teman, tidak boleh menyinggung gaji dalam surat lamaran. Menyinggung gaji ada tempatnya. Di mana? Di interview. Pada saat interview, itu menyebut gaji. Nanti bab interview saya terangkan. Nah, surat lamaran nggak usah lah bahas masalah gaji. Ini kan cuma memperkenalkan diri Anda saja.
Kemudian jangan beri komentar langsung tentang sifat Anda. Jangan berikan komentar langsung tentang sifat Anda. Orang yang berikan komentar langsung tentang sifatnya itu orang yang sombong. Gak usah sombong. Niru sopo, sombong ini niru sopo. Ya, gak usah sombong. Bisa apa sih kalian? Ingat di atas langit masih ada langit, ya kan? Kita lanjut. CV lagi. Curi culung vitae ya, atau kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup merupakan ikhtisar atau rangkuman tentang diri Anda, kemudian tentang pendidikan, perjalanan karir, dan kemampuan atau keahlian. Buatlah ikhtisar tersebut agar terkesan mengesankan dengan data yang relevan, akurat, dan yang sebenar-benarnya. Nggak usah ditambah-tambahi. Ya, pilihlah mutu kertas yang baik, ya, yang 80 gram. Ojo sing 60 gram kertas fotokopi lo, tipis banget. Ya, jangan pakai itu, gak niat namanya ya. Oke. Nah, sekarang akan saya beritahukan CV yang lengkap gak interaktif, tapi CV yang lengkap dan interaktif seperti apa. Cekidot. Oke, kita mulai dari surat lamaran dulu. Yang terhormat PT Kort Indonesia, Ngoro Industri Persada NIP, Ngoro Mojokerto. Ya, seperti ini halaman kerja dan hormat berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kampus Awareness. Nah, nanti Anda akan dapat juga pakai aplikasi AMW kerja mengenai lowongan pekerjaan di PT Kort. Saya bermaksud untuk melamar pekerjaan dan bergabung ke perusahaan Ibu pimpin. Oh, cuman di sini terus dong. Adapun bagian pekerjaan yang saya maksud adalah staf admin. Ono iki nih. Jangan berhenti dipimpin toh. OB yo tak pimpin. Ya kan? Satpam yo tak pimpin. Seperti itu. Oke. Bicara masalah nomor telepon, data diri tadi ya. Bicara masalah nomor telepon, tolong kebiasaan Anda, habit Anda anak SMA dibuang. Kenapa? Nomor telepon itu hanya bisa di WA. Gak iso di telepon, gak iso di SMS. Alasannya nomornya wis mati, wis kobong, wis expired, hanya bisa di WA. Nah itu kesalahan bodoh. Guys, dulu Anda SMA nggak apa-apa. Kartu habis ganti paketan buang, kartu habis ganti paketan buang. Anda SMA boleh kayak gitu, terserah. Tapi sekarang Anda udah dewasa, Anda udah mahasiswa, Anda udah mau kerja loh mariki. Lamar kerjaan, tolong yang profesional. Nomor telepon itu ya bisa di telepon, bisa di WA, bisa di SMS, dan lain sebagainya. Kenapa? Pekerjaan ya oleh mahasiswa selamanya nomornya WA tok, gak ditelepon nggak masalah. Tapi yang lamar pekerjaan biasa, lo nanti konfirmasi Anda ikut walking interview itu biasa lewat SMS. Masa Pak gak WA lo? Perusahaan selevel BCA, itu loh rek pada waktu memanggil interview itu di SMS. Selamat Anda terpilih, Anda terdaftar sebagai peserta ujian masuk bakti BCA. Seperti itu SMS. Ora WA ding. Lale HP-mu gak iso di WA, ya apa? Nyenyek kowe. Membuang peluang emas. Yes. Oke, lanjut. Dan saat ini saya dalam keadaan sehat walafiat baik jasmani maupun rohani. Kejujuran selalu saya utamakan dalam bekerja. Kemudian ini namanya menonjolkan hal positif namanya ini ya. Dan latar belakang pendidikan saya cukup baik. Saya dapat mengoperasikan beberapa software komputer dengan baik, contohnya Word, Excel, Access, dan lain sebagainya. Anda bisa apa? AutoCAD lebokno, desain lebokno, Photoshop, Corel Draw bisa masukin di sini. Gak apa-apa, wong yang bisa, gak bisa ya jangan. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan beberapa hal data di bawah ini. Nama daftar hidup, fotokopi ijazah, fotokopi KTP, foto 4x4, fotokopi KK.
Saya mengharap kesempatan wawancara dari Bapak Ibu agar saya dapat menjelaskan lebih detail lagi mengenai potensi dan kemampuan saya yang bisa berguna untuk perusahaan yang Bapak Ibu nanti loh. Ngono lho. Iku menutup dengan yang elegan nih ngono iku. Saya berharap bisa diwawancara agar saya bisa menunjukkan potensi saya. Elegan nih namanya. Ya kan? Besar harapan saya untuk dapat diterima di perusahaan yang Bapak pimpin. Apaan coba? Nggak elegan blas. Ya. Demikian saat lamaran pekerjaan ini saya informasikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Bye bye karma saya. Kemudian ini CV. Nah, ya seperti ini tadi riwayat pendidikannya. Pernah sekolah di mana saja? SD, SMP, periode kapan, SMK atau SMA, jurusannya apa, jenjangnya apa, syukur-syukur ada nilainya, NIM saya berapa. Aku pede lah naruh iki. Aku mulai SD, SMP, SMA gak tau elek soal nilaiku. Ya, pede lah naruh iki. Sampai kuliah, pede aku. Kadang kan gak dikelihatkan, kenapa? Enggak pede. Kayak ini kan kosong. Ya mungkin dia gak enak, astagfirullahaladzim. Ya. Kemudian pendidikan non formalnya pernah training apa saja? Lebokkan. Anda pernah magang di mana saja? Lebokkan. Masukin. Ya. Tulis di situ itu nilai judi, jual, nilai jual. Jadi seperti itu. Ya, dimasukin. Riwayat pengalaman kerja, summary of working experience, pernah kerja di mana saja. Teman-teman, ini Kak, yang dimaksud gak hanya kerja dibayar saja, magang itu juga pengalaman kerja. Ya. Pernah bekerja sebagai apa saja. Loh nggak apa-apa, katalah, Pak, saya pernah pengalaman kerjanya itu enggak anu ya, Pak, enggak bukan di sektor formal ya. Contoh saya jualan MLM. Loh, disebut no. Wong MLM kan punya jiwa yang tangguh ya kan, tough banget, dihina tetap jualan ya kan, ditolak tetap jualan ya, luar biasa orang MLM itu, tangguh walaupun hatinya rapuh, asik. Kita lanjut, kemudian kecauan berbahasa. Nah, Anda bisa apa saja, Inggris, kemudian apa, Germany mungkin, Spain, ya, nggak apa-apa, Arabik. Tulis saja. Pak, saya bisa 4, Pak. Kromo Inggil, ngoko, nggak usah disebut no. Ya kan ya. Sedang, ini berarti anak ini yang sedang-sedang saja, ya kan ya. Semuanya sedang, semuanya sedang. Nggak ada yang advance, ya kan. Kegemaran, hobi, menyanyi dan olahraga. Hobimu apa? Ya. Kemudian prestasi yang pernah diraih, apa saja? Juara 2 volleyball, juara 2 fashion show di sekolahan. Anda tulisin. Pengalaman organisasi mungkin pernah ikut apa? OSIS, MPK, Pramuka, BDI, PKK. PKK nggak mungkin ya. Karang Taruna. Nah itu. Atau Remas. Remus, musola. Yang lainnya pikir dewi. Kemudian pendidikan diri. Apa? Nah, ini penilaian diri yang disukai atau kelebihan Anda. Dari pengalaman kerja saya, sebenarnya saya punya karakter sebagai pemimpin, leadership. Saya langsung karakter mandiri loh. Ngono loh guys. Mari ngono apa? Di tempat kerja saya dulu saya mudah beradaptasi loh. Iku loh. Ya ojo anu tok sambil dijelaskan maksudnya beradaptasi ku apa. Di tempat kerja saya dulu saya mengenal baik hampir semua karyawan pabrik. Berarti aku itu blater loh Pak. Gitu bahasa Jawanya. Saya tuh orangnya apa sih blater itu? Ya blater ya. Saya tuh suka menyapa loh Pak. Kadang gak kenal dari jalan saya sapa. Nah, gitu gak apa-apa. Saya tuh orangnya ramah, ya, sumeh, suara beneh. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ya Pak, yang tidak disukai atau kekurangan Anda sekaligus apa jenis problem solvingnya. Contoh, saya itu pelupa Pak.
Tapi untuk menutupi kekurangan saya selalu membawa catatan kecil dan mencatat sesuatu yang menurut saya penting agar tidak lupa. Loh ini negatifmu plus cara mengatasinya. Keren. Saya itu mudi loh Pak. Apa mudi itu? Mudah bosan. Mut-mutan. Kayak permen ya. Mudah bosan. Mudi. Tapi saya menutupi kekurangan saya setiap saat ya saya bosan, saya mendengarkan musik. Nah, saya tuh keras kepala loh Pak. Dibenturnya gak beldung blas ya kepala saya. Enggak ya. Saya keras kepala. Untuk menutupi kekurangan saya, kadang saya belajar untuk mengalah. Ya iki. Demikian biodata atau portofolio diri saya buat sebenarnya saya diperlukan sebagaimana mestinya seperti itu. Ini CV lengkap ini, lengkap keren, tapi gak interaktif. Keren ini, tapi gak interaktif. Lengkap tapi gak interaktif dan inilah yang interaktif. Jebret, seret. Nah, iki CV interaktif itu. Nama Aida Zahra, kurikulum vitae. Nama dan fotonya dijanjikan kop. Anda lihat, ini halaman pertama. Halaman kedua loh. Setiap halaman ada nama dan fotonya. Jadi nama dan fotonya jadi kop. Nah, jadi seperti itu. Sama kayak tadi, isinya podo gak buah. Plek. Cuma ini Anda lihat, dilihat itu enak. Ya kan? Interaktif ini namanya guys. Loh. Kayak gini. Status belum menikah. Kemarin dia baru menikah sih. Aku tahu. Nah, kita lanjut. Mari ngono iki pelamar kerja. Loh. Belajar apa saja. Kamu belajar apa itu sebut no rek. Pernah belajar apa aja sebut no. Urusan saya belajar urusan sih Pak. Bisa remedi Pak. Lah sebut no enggak apa-apa. Intinya belajar. Iya kan? Ngono lho. Pengalaman organisasi, bela diri pencak silat. Waduh. Oh, maklum ya. Ekstrakurikuler, debat bahasa Inggris, nggak apa-apa. Semekensa, robot club. Nah, jadi seperti itu. Karena apa? Juara 2, ini lebokno. Keren. Cantik, bisa silat, wah, damage-nya nggak ada obat. Kita lanjut ya. Harapan 3, debat. Ini loh. Line follower, seperti itu. Kemudian apa? Tadi kelebihan dan kelemahan, termasuk cara mengatasi. Kerjanya di mana saja. Hobi, tolong hobi yang relevan ya. Hobi berenang, membaca. Membaca apa? Ya, spesifik. Training corporate. Gitu. Saya pastikan data yang saya cantumkan dokumen ini benar dan dapat dipastikan. Untuk tugas Anda dalam mata kuliah ini wajib hukumnya membuat 1 surat lamaran dan 1 CV. 1 surat lamaran dan 1 CV. CV-nya yang lengkap dan interaktif. Kayak tadi CV-nya minimal 2 halaman. Minimal 2 halaman. 1 gak saya nilai. 2 bagus. Di atas 2 mungkin ada suatu info yang mau Anda sampaikan gak masalah. Minimal 2 halaman. CV 2 halaman, surat 1 halaman. Diatur sedemikian hingga. Itu tugas Anda. Semuanya dirupakan PDF dan nanti dikumpulkan hari Sabtu depan. Diingat-ingat. Berikutnya, foto untuk surat lamaran. Loh, saya gak mengada-ada ya. Berarti saya tahu perasaan Anda kayak gimana. Aku tahu apa yang kamu pikirkan karena saya adalah orang yang paling mengerti kalian. Oke, kita lanjut. Foto untuk surat lamaran. Nah, guys, jangan sampai Anda foto untuk surat lamaran iku mek 1. Minimal 2. 1 setengah badan, 2 seluruh badan. Yang setengah badan kayak foto KTP kayak gini tapi senyum. Yang full body gaya. Gayanya kayak biasa aja, kayak resmi. Ojo gayamu pis-pis ngono iku. Ya, terutama cewek ya. Kemudian untuk foto ini, nah ini triknya. Guys,
Anda diperbolehkan menggunakan kamera jahat sejahat-jahatnya. Maksudnya apa, Pak? Mohon maaf. Asalnya wajahnya dia si muka bulan. Wah, asik. Modelnya apa ya? You tahu bulan kan? Lenggronjal. Ya kan ya? Asalnya wajahnya itu khukhul tok. Penuh jerawat. Tapi mbok edit akhirnya mulus sampai nyamuk ate mencelok kepreset. Ya, saking mulusnya mbok gawe glowing putih, gak masalah. Serius gak masalah. Asal tidak merubah wajah. Maksudnya gimana, Pak? Contoh, ya ilmu asalnya B aja. Mbok tarik mau mancung sampai kena kayak ngiris tahu, gak boleh. Gak boleh. Ini namanya merubah wajah. Tapi cuma yang asalnya agak hitam, agak gak pati putih, Anda putih dikit ya. Agak gak pati mulus, dimulusin dikit, gak apa-apa. Sekali lagi 2. 1,5 badan, 2 seluruh badan. Yang pakai hijab seperti ini. Resmi. Ya. Seperti ini. Sekarang yang cowok ya. Nah. Oke teman-teman. Saya mau menerangkan suatu hal. Ini jangan digeneralisasi, enggak semua perusahaan seperti itu, tapi banyak perusahaan kayak gitu. Ada salah satu rekanan kami, rekanan awareness perbankan yang luar biasa, ngomong ke saya, kan saya biasanya jualan ke mereka. Pak Kem, surat lamaran yang masuk ke kanwil saya itu setiap bulan segini. Ping 3, segini ping 3. Kemudian nanti kalau kami butuh akan kami buka. You tahu nggak? The first impression yang akan kami lakukan pada waktu buka lamaran itu apa? Apakah ijazahnya? Apakah transkrip nilainya? Apakah sertifikat dia pernah ikut les A, les B, les C? Enggak. Foto. Kita gak munafik guys. Kita gak munafik. Seperti itu saat ini. Walaupun nggak semuanya. Tapi banyak perusahaan kayak gitu. Tolong kata-kata saya jangan di-generalisir. Jangan di-cut, nanti buat taruh Instagrammu jadinya hoax nanti ya. Kayak selebriti itu. Jadi jangan digeneralisir. Tapi umumnya perusahaan seperti itu guys. Ya. Diambil yang menurut mereka raw materialsnya oke. Seperti itu. Loh, Pak, kata Pak Kemal tadi saya suruh ngedit, Pak. Boleh dipakai kamera jahat B630. Make-up yang foto kerincing-kerincing itu, aku nggak tahu namanya apa itu. Biar filternya oke, biar dapatnya oke. Nah, nanti kalau saya dipanggil ternyata wajah saya nggak kayak aslinya kayak gimana, Pak? Guys, urusan belakangan. Orangnya tuh bilang ke saya, Pak Kem kalau bisa tipulah kami. Orangnya gitu, kalau bisa tipulah kami. Kenapa? You bisa terpanggil, itu sudah subhanallah itu. Sudah alhamdulillah. Bayang no same ini tumpuan ping 3. Segini tumpuannya 3 kali tumpukan. Surat lamaran tok isinya. Lah Anda dari sekian banyak ini kok terpanggil, itu kan alhamdulillah. Gitu loh. Jadi intinya Anda terpanggil dulu, urusan nanti Anda di situ sudah terpanggil, barulah jual skill Anda. Kemampuanmu tuduhno, kemampuan Anda tunjukkan di sana. Lalu Anda terpanggil aja kagak, gimana mau nunjukin kemampuan, gitu loh. Terpanggil dulu, tunjukkan kemampuanmu. Excelku oke, akuntansiku oke, speakingku dapat. Aku lek ngomong influence banget. Aku lek ngomong persuasifnya dapat banget, damage-nya oke. Nah, gitu. Jadi seperti itu hikmahnya. Jangan diambil negatifnya, guys. Makanya kalau bisa, nanti nggak bukan untuk tugas saya. Untuk membuat surat lamaran, untuk foto di ijazah, kalau bisa ya di studio lah.
Kan nggak tiap hari, mungkin itu sumber hidup sekali lah saya kira. Foto yang apik tenan, diedit yang apik tenan, baru nanti dipakai di situ. Filenya harus punya. Tadi saya bilang filenya harus punya di handphone atau di flash disk Anda. Nanti lihat foto, ada surat amaran loh via email, kirim. Harus nyalain lamaran sekarang loh, print. Cepet. Itulah rahasia kenapa kok mahasiswa kami yang nurut, mahasiswa kami yang nurut itu cepat dapat kerja. Dia mau proaktif, hanya nunggu di rumah. Guys, rezeki itu dicari, bukan ditunggu. Rezeki itu dicari, bukan ditunggu. Kalau ditunggu itu namanya apa? Azan maghrib untuk buka puasa. Kemal Safiru. Baik teman-teman, seperti itu untuk interview insya Allah akan saya terangkan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.